Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita mau siapkan hati kita. Kita siapkan hati Tuhan. Hanya
Tuhan, agar tetap ya Tuhan tertuju kepada Engkau, agar fokus kami tetap kepada-Mu ya Tuhan. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, Yesus, ku berseru. Kami
dimuliakan. Amin. Beri kemuliaan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita masih di tempat ini pada saat ini. Tuhan masih baik kepada kita. Kita masih dicukupkan oleh berkat-berkat Tuhan hingga kita masih bertahan sampai saat ini. Mari kita angkat pujian, Ku Masuki Gerbangmu.
Biarlah ungkapan ini keluar dari hati kami yang paling dalam, Tuhan, bahwa kami akan tetap setia sampai akhir hidup kami. Engkau yang mengenal setiap kami yang sudah hadir pada pagi hari ini, karena kami tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Biarlah kuasa firman-Mu bekerja di antara kami, Tuhan. Celikkan setiap mata rohani kami, buka pengertian kami, Tuhan, karena kami benar-benar ingin belajar lebih lagi tentang Engkau, ya Tuhan, supaya di tengah-tengah kesetiaan kami mengiring Engkau, kami didapati tetap kuat imannya, tetap sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan. Mohon Engkau memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang paling tahu, Tuhan, apa yang kami rasakan, apa yang sedang kami hadapi, apa yang sedang kami gumulkan di hari-hari ini. Dan kami percaya, Tuhan Yesus, Engkau selalu punya jawaban buat setiap persoalan kami. Itu sebabnya kami ada di sini. Kami menanti-nantikan Tuhan untuk apa yang akan Engkau jawab, untuk apa yang akan Engkau lakukan atas apa yang menjadi permohonan kami. Terima kasih banyak, Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami patahkan dan hancurkan serangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun itu di dalam nama Yesus. Urapi setiap kami, Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di pagi hari ini, di dalam nama Yesus, melimpahlah berkat-Mu atas mereka. Terima kasih banyak, Tuhanku. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar dari bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-11 sampai 12. Jadi saudaraku, saya yang paling atas ini itu yang biasa kita pakai, terjemahan baru. Tapi saya ambil ada 2 terjemahan yang lain lagi. Nah, yang isinya ayat 11 seperti ini, saudaraku. Saya baca yang terjemahan yang lainnya. Bagai Raja Wali menggoncang-goncangkan sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, mengambil mereka dan membawa mereka di atas sayapnya. Nah, pagi ini, saudara yang kasih Tuhan, judul firman Tuhan sangat simpel sekali, yaitu goncangan. Nah, rasanya setiap kita mengalami apa yang namanya goncangan. Ya, ayat yang ke-11 tadi itu merupakan satu kiasan bahwa bagaikan seekor burung Raja Wali yang dia ketika tiba waktunya gitu ya, ketika tiba waktunya dia melihat bahwa anak-anaknya itu sudah harus belajar untuk mengepakkan sayapnya. Jadi tega nggak tega, saudaraku ya. Karena biasanya Raja Wali itu selalu bikin sarangnya tuh di tempat yang paling tinggi, ya, entah itu di pohon yang paling tinggi, entah itu di gunung yang paling tinggi gitu ya. Karena apa? Tujuannya adalah supaya anak-anaknya ini aman, terlindungi gitu ya. Jadi dia selalu mencari tempat yang paling tinggi. Cuma ya itu, tega nggak tega, ketika tiba waktunya anak ini mesti belajar terbang,
dia akan menjatuhkan anaknya itu dari tempat ketinggian itu. Saya belum pernah mengadakan survei memangnya, tapi dari beberapa sumber yang saya baca, bahwa burung Raja Wali ini, cara dia untuk mengajar anaknya bisa terbang adalah, pertama, dia akan mematuki sarangnya ya, jadi diambil-ambilin gitu ya, mungkin ada kayak rumput-rumput atau apa dikeluarin gitu, sampai pada akhirnya anak-anak ini tinggal pada tempat yang keras gitu, dan akhirnya dia akan menjatuhkan anak-anaknya ini. Dan ya kita tahu mungkin kadang-kadang anaknya dengan ketakutan gitu ya, karena dia tahu di bawah itu ada mungkin batu-batu tajam gitu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, anak-anaknya mungkin nggak tahu, sebelum mereka jatuh, induk Raja Wali ini dengan sayapnya dia sudah menatang anak-anaknya. Jadi nggak sempat kenapa-napa, saudara kasih Tuhan. Nah, ayat 12 dikatakan demikianlah Tuhan. Jadi kiasan dari burung Raja Wali ini, saudaraku, diumpamakan seperti kita. Kita ini jadi seperti anak dari Raja Wali, ya. Ketika waktunya Tuhan melihat bahwa kita perlu digoncang kehidupannya, Tuhan akan melakukan itu. Kita sadar atau tidak, kita suka atau tidak. Ya saudara, itu ada tujuannya. Jadi bukan karena dia lihat kita, wah ini lagi santai gitu ya, oh ini lagi iseng-iseng gitu, oh ini lagi gak ada kerjaan gitu ya. Ya kita goncang-goncang, enggak saudara kasih Tuhan ya. Selalu ketika ada satu goncangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu pasti ada tujuannya. Nah, itu yang akan kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Tujuan yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa mesti ada goncangan yang terjadi dalam hidup kita? Tujuan yang pertama adalah goncangan akan membangunkan kita. Ya, saya tidak tahu ya Bapak Ibu Saudara di sini kalau tidur dibangunkannya itu seperti apa? Apa cuma ditoel pakai satu jari gitu kita langsung bangun gitu ya? Atau cuma berbisik sedikit kita udah bangun? Itu enak ya. Tapi kalau saya tipe orang yang kalau pules dipanggil ditoel itu nggak bakal bangun. Saya tuh mesti digoyang, diguncang supaya saya bisa bangun. Nah saudara dikasih Tuhan, kenapa kadang-kadang kita harus digoncang oleh Tuhan? Ya mungkin kita sedang tidur rohaninya. Yang kita tahu adalah ketika seseorang sedang tidur, dia tidak ada aktivitas dan yang dia lakukan ya. Ya mungkin ada satu dua, tapi itu biasanya kalau dia ngigo gitu ya. Kalau ngigo kan ada yang teriak, ada lagi yang jalan gitu ya. Tapi itu semua di bawah sadar gitu. Yang pasti nggak banyak yang bisa dilakukan ketika orang sedang tidur. Nah sama saudara yang dikasih Tuhan, apabila Tuhan mendapati kerohanian kita tidur, Tuhan akan menggoncang kita. Memang kelihatan sih ya, kelihatan mungkin kita ke gereja, kelihatan kita doa gitu ya, doa makan, doa tidur gitu ya. Ya coba seputaran itu gitu. So tidak ada sesuatu yang membuat kita benar-benar gitu, melakukan sesuatu bagi Tuhan dengan penuh gairah. Nah Tuhan akan menggoncang kehidupan kita, membangunkan kita. Nah bentuk goncangan itu apa? Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi ini yang harus jemaat tahu, bahwa ketika Anda mengalami satu goncangan di dalam hidupmu, coba deh kita evaluasi kehidupan kita, lihat ke dalam kehidupan kita. Jangan-jangan saya lagi tertidur secara rohani, sehingga apapun yang terjadi di sekitar kita, kita nggak pernah tahu. Apapun
yang terjadi di sekitar kita, kita tidak pernah mau mengambil pusing. Kita nggak peduli. Ya, saudara, orang yang belum dalam Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, masa bodoh. Itu rohaninya tidur, saudara. Kalau kita tidak punya hati terbeban kepada orang yang belum mengenal Tuhan, kita diam saja. Itu rohaninya kita tidur. Hati-hati, Tuhan akan membangunkan kita lewat goncangan. Kalau kita mulai tawar, mulai pasif, itu tandanya kerohanian kita mulai tidur. Hati-hati. Jadi itu yang pertama. Kenapa Tuhan mengizinkan goncangan terjadi dalam kehidupan kita? Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa Tuhan menggoncang kita adalah karena goncangan akan membersihkan kita. Jadi ini ibarat pohon. Pohonnya coba perhatikan, kalau tiba-tiba ada angin kencang, angin keras datang gitu ya, pasti semua yang kering, daun kering, dahan kering itu pasti jatuh. Karena dia nggak kuat dengan goncangan itu, gitu saudara ya. Jadi Tuhan akan membersihkan kita dari mungkin kebiasaan-kebiasaan lama kita yang masih terus ada di dalam kehidupan kita. Tuhan akan membersihkan kita dari tabiat-tabiat buruk kita. Itu penting, saudara kasih Tuhan. Tuhan yang lebih tahu kita. Saya kenal saudara hanya ketika ketemu di tempat ini. Tapi Tuhan lebih tahu saudara. Jadi Tuhan paling tahu apa masih ada kebiasaan lama, tabiat lama gitu ya, yang mesti dibersihkan dari hidup kita. Jadi dia perlu menggoncang kita supaya benar-benar kita bersih, saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita lagi dibersihkan, yang akan tinggal itu yang baik, yang akan tinggal itu yang kuat. Sekali lagi, seperti pohon yang sedang digoncang, yang jatuh semua yang kering, yang jatuh semua yang sudah tidak penting, sudah tidak berguna. Yang tinggal itu dahan yang masih kuat, daun yang masih hijau. Sama, saudara yang kasih Tuhan. Ketika goncangan datang, Tuhan akan membersihkan kita dari segala hal yang kurang berkenan di hati Tuhan. Cuma Tuhan yang tahu. Cuma Tuhan yang tahu, saudaraku. Kadang-kadang kita melihat orang kan, dia berpakaian rapi, dia tersenyum, oh dia manis, dia cakep. Tapi kan yang tahu kehidupannya, tabiatnya, kebiasaannya cuma Tuhan. Jadi gak heran suatu hari kita melihat seseorang yang mengalami suatu masalah yang sangat berat. Ya bisa jadi memang dia sedang dibersihkan oleh Tuhan. Ya saudara yang kasih Tuhan, jadi kenapa Tuhan harus menggoncang kehidupan kita? Yang pertama tadi adalah karena goncangan itu akan membangunkan kita. Yang kedua, karena goncangan akan membersihkan kita. Yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, apa tujuan goncangan Tuhan izinkan hidup kita adalah goncangan akan membuat kita lebih kuat. Saudara, ketika kita melihat satu kota yang bagus gitu ya, yang ada begitu banyak gedung-gedung megah, mungkin dari satu titik gitu kita melihat yang mungkin di atas gunung atau di atas wilayah tinggi, terus kita melihat ke bawah, mungkin kita akan kagum gitu ya, melihat pemandangan yang indah dengan ada gedung-gedung yang menjulang, cakep-cakep gitu ya. Tapi tahukah saudara bahwa kalau kita mau melihat satu gedung yang benar-benar kuat, coba pas gempa gitu, pas ada goncangan, akan ketahuan mana gedung yang tadinya megah berdiri gitu ya, akan tetap berdiri, dan mana yang bisa langsung roboh.
Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mungkin sama ya kita saat ini yang setiap hari Minggu rajin ke gereja, gitu rajin doa, akan ketahuan siapa yang benar-benar kuat ketika ada goncangan. Kita yang setiap jam 9 datang, ya setiap jam 11 datang, mau tahu dia kuat atau tidak, lihat ketika ada goncangan datang menerpa hidupnya. Akan terbukti saudara yang kasih Tuhan. Untuk bisa tetap berdiri kuat, itu sangat tergantung pada fondasinya. Penting sekali saudara kita tahu bahwa saya itu, kerohanian saya itu dibangun atas dasar fondasi apa. Itu yang akan menentukan engkau akan kuat atau tidak. Karena kalau fondasimu bukan Tuhan, engkau akan mudah jatuh. Rajin ke gereja mungkin karena tugas, itu mudah jatuh loh. Karena bukan Tuhan yang menjadi dasarnya. Di sini ada beberapa anak muda rajin ke gereja karena pacarnya orang Kristen. Itu fondasinya kurang kuat. Jika Tuhan menggoncang Anda mudah jatuh. Jadi pastikan engkau akan berdiri kuat atau tidak tergantung fondasimu itu apa. Jika fondasimu itu Tuhan, engkau akan tetap kuat. Tapi jika fondasimu karena engkau melihat manusia, ketika manusia mengecewakan engkau akan jatuh. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini 3 tujuan kenapa goncangan harus kita alami. Yang pertama tadi adalah untuk membangunkan kita, mungkin rohani kita lagi tidur. Yang kedua untuk membersihkan kita. Yang ketiga untuk menguatkan dan mengokohkan kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ingat ini baik-baik. Jika saudara mendapatkan ketenangan, mendapatkan kasih, mendapatkan harga diri, mendapatkan sukacita, mendapatkan keamanan dari sesuatu yang bukan Tuhan, hati-hati, Tuhan akan menggoncang hidupmu. Mendapatkan rasa aman karena Anda berpikir Anda punya deposit, hati-hati, Tuhan akan menggoncang Anda. Pokoknya apapun yang kau rasakan, dasarnya bukan Tuhan, Tuhan akan menggoncang hidupmu. Karena apapun yang terjadi saudaraku, yang akan tinggal tetap itu cuma Tuhan. Selain daripada itu akan hancur, akan lenyap. Nah kalau kita tidak benar-benar tinggal diam, berakar di dalam Tuhan, ketika goncangan datang, kita akan jatuh. Nah, saya tidak tahu apa yang jadi kondisi saudara saat ini. Mungkin goncanganmu adalah engkau tidak punya orang-orang yang mendukung hidupmu. Kau berjuang sendiri. Bisa jadi itu satu bentuk goncangan. Atau mungkin kau merasa bahwa di hidup ini tidak ada yang memahami dan mengertimu. Atau mungkin engkau sedang ada dalam keadaan di mana sumber keuangan tidak menentu. Itu bisa berupa satu goncangan saudara. Engkau merasa seolah-olah tidak ada tempat bersandar. Atau goncangannya bentuknya adalah sakit yang tidak sembuh-sembuh, doa yang tidak kunjung dijawab. Marilah kita kembali melihat ke dalam diri kita. Siapa tahu 3 hal ini ada, saudara. Dan ketika kita sedang mengalami goncangan, saudara kasih Tuhan, izinkan Tuhan yang memperbaiki. Izinkan Tuhan yang memulihkan. Jangan berusaha sendiri, karena kita tidak akan pernah bisa. Izinkan Tuhan yang memulihkan. Dan percayalah, ketika engkau berespon benar, tujuan Tuhan atas hidupmu akan tercapai.
Tapi selama engkau tidak berespon benar seperti anak Raja Wali, hidupnya akan kembali melempar dia untuk belajar terbang lagi, diambil ke atas, diturunkan lagi sampai tujuan Tuhan digenapi dalam hidupnya. Puji Tuhan. 3 hal ini saudara kasih Tuhan ketika ada goncangan dalam hidup. Ingat baik-baik dan serahkan kepada Tuhan untuk memulihkan kau. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Engkau yang hadir di tengah kami pagi hari ini Tuhan. Biar kiranya Engkau menilik setiap hati kami. Biar kiranya Engkau menilik setiap pikiran dan perasaan kami Tuhan. Jika memang saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami goncangan di dalam hidupnya ya Tuhan, entah apa itu bentuknya, hanya Engkau yang tahu Tuhan untuk memperbaiki, hanya Engkau yang tahu cara untuk memulihkannya. Kami di sini hanya sepakat mendukung Tuhan di dalam nama Yesus. Biar kekuatan dari Tuhan, kesabaran daripada Tuhan, ketekunan daripada-Mu Tuhan, itu yang akan menguatkan mereka. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, tujuan Tuhan atas hidup mereka benar-benar digenapi, tepat sempurna seperti apa yang Engkau inginkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Keuangan mereka diberkati, kesehatan mereka diberkati, keluarga mereka diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman. Kami mohon Roh Kudus, mari Engkau lebih menjelaskan, menerangkan itu di dalam kami, supaya betul-betul berkat firman Tuhan pagi hari ini menjadi bagian hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri semua di bawah.
Sekalipun saat ini mungkin kami mengalami berbagai macam goncangan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam hubungan kami, dalam kesehatan kami, dalam ekonomi kami, Tuhan, dalam pekerjaan kami. Kalaupun itu ada, kami mohon kepadamu. Engkau sudah berfirman kepada kami menjelaskan maksud daripada semuanya ini. Tuhan, sudah kami dapat mengerti saat ini. Karena Engkau tidak mau kami tertidur secara rohani. Biar mata rohani kami melihat keadaan sekitar kami, Allah. Biar kami dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Engkau juga akan terus membersihkan kehidupan kami, Tuhan, melalui goncangan yang ada. Karena Engkau mau menemukan dalam hidup kami ada sesuatu yang bersih, ada sesuatu yang murni. Adalah iman kami kepada Engkau. Iman yang sungguh-sungguh Allah kami persembahkan kepadamu. Iman yang melekat kepada Engkau. Tuhan, tolong kami. Mampukan kami untuk tetap kuat, ya Allah. Karena Engkau lah yang kalau Tuhan mengizinkan ada goncangan, Tuhan juga akan mengizinkan, memampukan kami untuk kuat menghadapi segala macam goncangan ini. Tuhan, tujuannya adalah baik, supaya kami terus melekat dengan Engkau. Tujuannya adalah baik, supaya kami terus bergantung penuh kepada Engkau. Tujuannya adalah baik, karena Tuhan ingin menunjukkan kasih sayang yang lebih lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya masing-masing kami memiliki goncangan, tetapi kami tidak mau semua itu buat kami lemah. Tapi itu semua membuat kami semangat mencari Engkau, tetap kuat beribadah kepada Engkau, baik di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, di dalam nama Yesus kami serahkan keluarga Sevi ke dalam tangan Tuhan. Papa, mamanya, ponakannya, cicitnya dilindungi, dijaga oleh Allah. Tuhan, memberkati mereka. Kalau ada goncangan tengah keluarga ini, Tuhan mampukan mereka tetap bertahan. Ada tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan Kau curahkan dengan goncangan, sehingga mereka tetap kuat di dalam Engkau. Kami berdoa juga buat keluarga ibu ini tadi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mampukan mereka tetap bersekutu dengan Engkau, mampukan tetap bersyukur kepadamu, karena kekuatan ilahi akan terus mengalir dalam kehidupannya. Tuhan, jadikan ibu ini saksi bagi suami dan anak-anaknya, sehingga dia tetap melihat Allah, memandang kepadamu, mengimani satu orang bertobat seisi keluarga akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan, kuatkan keluarga Bapak Rama di dalam nama Yesus. Tuhan, tolong biarlah keluarga ini tetap membangun imannya bersama dengan kekuatan Tuhan, sehingga hidupnya terus menjadi berkat bagi banyak orang. Pelayanannya diberkati oleh Tuhan, keluarganya diberkati oleh Tuhan, kesehatannya Tuhan lagi yang memberikan. Tuhan, anak-anak istri diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Rahmat terus dibawa naik, bukan turun, karena hamba-Mu ini ada orang yang bergantung penuh sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Bapak. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat keluarga daripada Bapak Sarmen di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan kuasa Tuhan terus mengalir. Apa yang Kau mau rencanakan dalam keluarga ini terjadilah ya Allah. Kami mungkin tidak mengerti Tuhan hari-hari ke depan kami, tapi Engkau sudah tahu terlebih dahulu. Kami percayakan keluarga ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Maka keluarga ini akan tetap melihat betapa dahsyatnya Allah yang dilayani, betapa hebatnya Allah yang disembah, dan anak-anak terus berkembang Tuhan. Tumbuh kembang mereka baik, benar di mata Allah, supaya tetap menjadi berkat dimanapun apapun yang dilakukan. Terima kasih Bapak. Ibu Norma juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan buat keluarga daripada Lauren di dalam nama Yesus.